Sebanyak 93% pria bergerak tanpa arah ketika berhadapan dengan ketertarikan. Mereka bergantung pada asumsi, stereotip, dan nasihat lama untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Hasilnya hampir selalu sama: kebingungan, peluang yang terlewat, dan penolakan yang diam-diam. Namun, ada 7% yang berbeda. Apa yang mereka pahami yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria? Mereka memahami sistem ini bukan melalui manipulasi, tetapi melalui kesadaran. Hari ini, kamu memasuki 7% tersebut. Kita akan membahas 11 kebenaran psikologis tentang wanita yang belum pernah dipelajari oleh sebagian besar pria. Ini bukan tentang trik atau permainan, melainkan prinsip-prinsip yang membentuk ketertarikan, koneksi, dan hasrat yang nyata. Ini tentang berkomunikasi dengan cara yang sudah dipahami oleh pikiran dan biologi mereka. Mari mulai dengan kebenaran yang melampaui logika. Fakta pertama, wanita bisa jatuh cinta melalui penciuman. Ini bersifat naluriah. Penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki hampir 50% lebih banyak neuron yang berhubungan dengan indera penciuman dibandingkan pria. Ketika aroma alaminu terasa menarik bagi seorang wanita, sebuah tanda kecocokan genetik, ketertarikan bawah sadarnya meningkat tajam. Itulah sebabnya aroma yang bersih, lembut, dan autentik jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata pintar apapun. Fakta kedua, wanita sangat tertarik pada pria yang memiliki batasan. Batasan adalah bentuk struktur emosional. Pria dengan batasan yang jelas tidak bersikap dingin atau menjauh. Ia menunjukkan harga diri dan kestabilan. Ia tidak mengejar atau memohon. Ia terhubung dari posisi yang utuh. Hal ini menciptakan rasa aman. Wanita tidak perlu mengendalikan emosimu, dan kebebasan itu memungkinkan ketertarikan tumbuh. Ini bukan soal bersikap sulit, tetapi sulit untuk digoyahkan. Fakta ketiga, seringkali wanita merasa tertarik sebelum menunjukkannya. Banyak wanita hanya mempertimbangkan ketertarikan romantis setelah mereka terlebih dahulu merasakan minat darimu. Karena penolakan langsung memiliki risiko, mereka berkomunikasi melalui sinyal, bukan pernyataan terang-terangan. Peranmu bukan menginterogasi atau memaksa kejelasan, melainkan mengamati dan merespons dengan tenang, serta percaya diri. Fakta keempat, preseleksi. Secara tidak sadar, wanita lebih tertarik pada pria yang sudah diinginkan oleh wanita lain. Ini adalah jalan pintas biologis untuk menilai-nilai, bukan soal berpura-pura, tetapi membangun kehidupan sosial yang benar-benar sehat dan bermakna. Ketika kamu adalah pria yang menghargai orang lain dan dihargai kembali, bahkan oleh wanita, ketertarikan muncul secara alami. Fakta kelima, godaan ringan adalah ujian. Ketika ia bercanda ringan tentang dirimu, itu bukan kekejaman, itu adalah tes kepercayaan diri. Apakah kamu akan runtuh? Apakah kamu akan defensif? Respons terbaik adalah mengikutinya dengan humor santai, senyum tenang dan sikap rileks, menunjukkan bahwa kestabilan batinmu tidak rapuh. Ujian berubah menjadi momen koneksi. Fakta keenam, bahasa utamanya seringkali nonverbal. Kata-kata hanyalah permukaan. Apakah tubuhnya menghadap ke arahmu? Apakah kontak matanya bertahan sedikit lebih lama? Apakah ada sentuhan kecil yang tampak tidak disengaja? Semua ini adalah cara pikiran sadarnya memberi ruang bagi ketertarikan bawah sadar untuk muncul. Pelajari tanda-tanda ini dan berhenti menebak-nebak. Fakta ketujuh, pujian dengan niat. Berikan pujian dengan kesadaran, bukan asal-asalan. Perhatikan detail. Pilihan antingnya, cara ia menyampaikan ide dengan matang, atau caranya mengekspresikan diri. Bahkan pujian yang bersifat pribadi bukan hanya soal seksual. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Pesannya jelas. Aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Fakta kedelapan. Koneksi emosional adalah fondasi segalanya. Bagi sebagian besar wanita, ketertarikan fisik muncul dari rasa aman secara emosional dan keselarasan intelektual. Ini tidak diciptakan dengan akting, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Dengarkan untuk memahami, bukan sekadar menjawab. Inilah cara kamu berhenti menjadi pilihan dan mulai menjadi tujuan. Fakta kesembilan.
Teman-temannya adalah penasihatnya. Pendapat mereka bukan kebisingan latar, melainkan informasi penting. Membangun hubungan yang tulus dan penuh hormat dengan mereka bukan tentang pamer, melainkan menunjukkan kecerdasan sosial dan kesadaran emosional. Kamu memahami bahwa ia hidup dalam sebuah jaringan, bukan sendirian. Fakta ke-10. Waspadai kencan transaksional. Banyak wanita secara terbuka mengakui menerima kencan hanya demi makan gratis. Lindungi waktu dan energimu dengan memulai pertemuan awal yang sederhana dan berinvestasi rendah, seperti berjalan santai atau minum kopi. Ini menyaring ketertarikan pada dirimu, bukan pada sumber dayamu. Fakta ke-11. Ketika ia sedang kesal, ia membutuhkan kehadiran, bukan solusi. Naluri pria adalah memperbaiki. Respons yang lebih dewasa adalah terhubung. Ketika ia menjauh, itu seringkali merupakan ujian. Apakah kamu akan merespons dengan kesabaran dan empati, atau dengan frustrasi dan menarik diri? Mendengarkan dengan tenang, tanpa terburu-buru, memberi solusi membangun kepercayaan lebih besar daripada gestur besar apapun. Mengatakan, itu terdengar sulit, ceritakan lebih banyak, menciptakan ikatan yang lebih dalam daripada nasihat. 11 kebenaran ini bukan daftar yang harus dihafal. Ini adalah cerminan sebuah pola pikir. Pola pikir kepemimpinan yang tenang dan penuh persepsi. Pria stoik tidak menggunakan psikologi untuk mengendalikan hasil, melainkan untuk memahami realitas. Ia tahu bahwa ketertarikan tidak ditaklukkan, melainkan muncul melalui kehadiran, rasa hormat, dan pengendalian diri yang kuat. Berhentilah mencoba menjadi sosok yang menurutmu ia inginkan. Jadilah pria yang dalam, jelas, dan benar-benar ingin tahu. Pahami sifatnya, kuasai dirimu sendiri, dan perhatikan bagaimana dinamika berubah. Kamu tidak hanya akan menjadi lebih menarik, kamu akan menjadi mustahil untuk diabaikan. Inilah Stoic Nexus,